obat-obat pembuluh darah yang dimulai dari obat-obat vasokonstriktor. Macam-macam dari obat vasokonstriktor itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok katekolamin dan non-katekolamin. Obat-obat katekolamin termasuk di dalamnya itu ada epinefrin, norepinefrin, levonorepinefrin, isoproterenol, dan dopamin. Sedangkan obat-obat kelompok non-katekolamin yaitu amfetamin, metamfetamin, ephedrine, methemphetamine, hidroksiamfetamin, metalaminol, dan metosamin. Obat-obat katekolamin itu termasuk obat-obat yang berfungsi untuk mempengaruhi sistem saraf simpatetik dan pusat, yang mana selain itu katekolamin ini juga berfungsi untuk membuat jantung berdetak lebih cepat dan kuat serta menyembitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi sehingga berakibat pada peningkatan tekanan darah. Prinsip kerja dari vasokonstriktor ini terbagi menjadi tiga, yaitu direct acting drugs, indirect acting drugs, dan mixed acting drugs. Direct acting drugs dapat kita garis bawahi yaitu kata direct. Fungsinya itu aksi langsung terhadap reseptor adrenergik, sedangkan indirect acting drugs aksinya tersebut dengan menghasilkan norepinefrin dari terminal saraf adrenergik. Dan mixed acting drugs merupakan gabungan antara direct dan indirect. Sedangkan obat-obat yang tergolong direct acting drugs yaitu adalah epinefrin, norepinefrin, levonorepinefrin, isoproterenol, dopamin, metosamin, dan phenylephrine. Dan obat-obat yang termasuk indirect yaitu adalah thiamin, amfetamin, metamfetamin, dan hidroksiamfetamin. Sedangkan obat-obat yang termasuk mixed acting drugs yaitu metalaminol dan ephedrine. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang obat yang pertama yaitu epinefrin dengan nama lain yaitu adrenalin. Obat epinefrin atau adrenalin ini merupakan obat yang digunakan berdasarkan kinerja inotropik, yang mana dosis rendahnya tersebut bekerja pada reseptor beta, menyebabkan terjadinya vasodilatasi sistemik dan pulmoner dengan peningkatan frekuensi jantung, subvolume, dan juga kontraktil. Selanjutnya, kita akan membahas obat yang kedua yaitu norepinefrin dengan nama lain yaitu levoped, noradrenalin, atau levoterenol. Yang mana obat noradrenalin atau norepinefrin ini dicadangkan pada anak dengan resistensi vaskular sistemik yang rendah, yang tidak membaik dengan pemberian cairan pada shock septik, shock spinal, dan anafilaksis. Efek samping overdosisnya, injeksi ekstravaskular norepinefrin ke dalam jaringan itu dapat mengakibatkan nekrosis dan sloughing atau peluruhan. Normalnya itu melibatkan stimulasi sistem saraf pusat. Selanjutnya dia dapat mengakibatkan tekanan sistol dan diastol tinggi dengan meningkatkan risiko hemorrhagic stroke, sakit kepala, anginal, dan diskemia jantung. Pada kavitas oral, daerah yang paling sering terkena itu adalah palatum keras. Norepinefrin ini harus dihindari untuk tujuan vasokonstriksi. Contoh hemostasis khususnya itu adalah untuk dosis maksimum dari norepinefrin yaitu untuk mengontrol rasa sakit. Tidak ada pembuktian bahwa penggunaannya itu dalam menghasilkan hemostasis. Diperkirakan 25% sebagai vasopressor kuat seperti epinefrin, dan oleh karena itu digunakan pada dosis 1:30.000. Baru-baru ini, IFDAS atau International Federation of Dental Anesthesiology Societies itu menyarankan norepinefrin itu dieliminasi sebagai vasokonstriktor pada anestesi lokal di kedokteran gigi. Selanjutnya, indikasi dari vasokonstriksi secara umum yaitu adalah penanganan reaksi alergi akut, penanganan bronkospasme, penanganan henti jantung yang memerlukan terjadinya peningkatan tekanan darah yaitu vasokonstriktor, sebagai vasokonstriktor untuk hemostasis, dan juga sebagai vasokonstriktor dalam anestesi lokal untuk mengurangi absorpsi ke sistem kardiovaskular, meningkatkan kedalaman anestesi, dan menambah durasi dari anestesi. Untuk kontraindikasi dari penggunaan obat vasokonstriksi ini secara umum adalah penyakit kardiovaskular, itu harus diwaspadai, pasien dengan disfungsi tiroid, diabetes, dan kulit sensitif. Selanjutnya, pasien mengkonsumsi obat hipertensi, dan pasien yang mempunyai fibrilasi ventricular. Selanjutnya, untuk obat-obat vasodilator, untuk definisi, vasodilator merupakan golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan cara membuat sel-sel otot yang melapisi pembuluh darah rileks sehingga pembuluh darah terbuka. Jika pembuluh darah terbuka, maka aliran darah pun menjadi lancar. Untuk fungsi obat, golongan obat ini memiliki fungsi untuk mengatasi yang pertama hipertensi, yang kedua penyakit Berger, yang ketiga sindrom Raynaud, yang keempat gagal jantung, dan yang kelima angina.
Jenis-jenis obat vasodilator, yang pertama ada angiotensin converting enzyme inhibitor, yang kedua ada angiotensin receptor blocker, yang ketiga ada calcium channel blocker, dan yang terakhir ada nitrat. Untuk jenis yang pertama, angiotensin converting enzyme inhibitor memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat aktivitas dari enzim angiotensin converting enzyme yang akan menurunkan produksi angiotensin penyebab pembuluh darah menyempit. Untuk contoh golongan S inhibitor itu ada pertama benazepril, yang kedua ada captopril, yang ketiga ada enalapril. Untuk jenis kedua, angiotensin receptor blocker, mekanisme kerjanya itu dengan cara menghalangi angiotensin agar tidak menempel pada otot pembuluh darah. Proses ini dapat menyebabkan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Untuk contoh golongan ARBS, ada yang pertama azilsartan, yang kedua ada candesartan, yang ketiga ada eposartan. Untuk jenis berikutnya, calcium channel blocker, vasodilator ini bekerja dengan cara mencegah kalsium masuk ke dinding pembuluh darah. Karena kalsium pada pembuluh darah dapat menyebabkan konstriksi atau penyempitan, sehingga mencegah kalsium dapat mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah. Untuk contoh golongan calcium channel blocker, yang pertama ada amlodipin, yang kedua ada clefidipin, dan yang ketiga ada diltiazem. Yang terakhir, jenis terakhir yaitu nitrat. Nitrat yang masuk ke dalam tubuh akan dikonversi menjadi nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida akan mendorong zat kimia yang lainnya untuk membantu melebarkan pembuluh darah. Untuk contoh golongan nitrat, yang pertama ada nitrogliserin, dan yang kedua ada isosalpin mononitrat. Golongan obat vasodilator dapat menyebabkan beberapa efek samping, yaitu yang pertama delta jantung abnormal, yang kedua nafsu makan berkurang, yang ketiga diare, keempat mual, dan kelima pusing. Baik, sekian. Terima kasih.